Menara Cukong yang ke-13. Edisi 101 hingga 110. Novel seni bela diri abadi dilanjut. Murid pertama Star Academy melangkah maju. Setelah beberapa saat, semua 22 murid Akademi Bintang, kecuali Cukong, diperiksa. Hanya hasil Zhang Jintao dan Sangguan Yanran yang cukup bagus. Nilai murid-murid yang lain sangat buruk. Orang yang paling tidak kaya hanya mendapat 1 pil binatang iblis menengah tingkat ketiga dan 2 pil binatang iblis tingkat rendah tingkat ketiga. Lu Xifan tersenyum dan menatap Zhou Hong dengan bangga, sambil mensibir, "Aku tahu bahwa murid-murid Akademi Xing Sen lemah, tetapi aku tidak menyangka mereka begitu lemah." Jumlah total pil iblis yang diperoleh semua murid secara gabungan bahkan tidak mencapai 40% dari jumlah total pil iblis yang diperoleh murid-murid Akademi Matahariku. Jumlah total pil iblis yang diperoleh para murid Akademi Youri adalah 250, termasuk 10 pil binatang iblis tingkat tinggi ketiga, 70 pil binatang iblis tingkat menengah ketiga, dan 170 pil binatang iblis tingkat rendah ketiga. Di antara murid-murid Akademi Bintang, kecuali Cukong, 22 orang lainnya memperoleh total 79 pil iblis. Di antaranya, ada 3 pil binatang iblis tingkat tinggi ketiga, 20 pil binatang iblis tingkat menengah ketiga, dan 56 pil binatang iblis tingkat rendah ketiga. Bahkan jika Cukong bisa mendapatkan 20 pil iblis seperti Fan Jian, jumlah totalnya hanya 99. Bahkan murid-murid Akademi Lianyori tidak dapat memperoleh 40% dari jumlah total pil iblis, apalagi 50% yang disebutkan dalam taruhan. Putaran kedua kompetisi belum berakhir, jadi lebih baik tidak mengatakan beberapa hal terlalu dini. Zhou Hong melirik Lu Xifan dan berkata dengan ringan, "Apakah menurutmu Cukong dapat membalikkan keadaan dan membuatmu menang taruhan lagi?" Lu Xifan mensibir, "Di babak pertama kompetisi, dia hanya beruntung dan menang melawan Fan Jian secara kebetulan. Jika dia dapat membantumu memenangkan taruhan di babak ini, aku akan membaca namaku secara terbalik." Begitu dia selesai berbicara, Cukong melambaikan lengan bajunya, dan setumpuk besar pil iblis langsung muncul di depannya, seperti bukit kecil. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada pil iblis yang dikeluarkan Fan Jian. Wajah Lu Xifan sedikit berubah, dan dia berkata dengan keras kepala, "Kuantitas saja tidak ada gunanya, kita juga butuh kualitas. Jika semua pil iblis ini adalah pil iblis tingkat 3 tingkat rendah, kita tidak bisa mengalahkan Fan Jian." Putaran kedua kompetisi adalah tentang kualitas dan kuantitas pil iblis, dengan kualitas menduduki peringkat pertama. 1 pil binatang iblis tingkat tinggi sepertiga setara dengan 3 pil binatang iblis tingkat menengah ketiga, yang setara dengan 9 pil binatang iblis tingkat rendah ketiga. Itulah sebabnya Lu Xifan mengatakan ini. Namun saat Pangeran Ning menghitung barang-barang itu, wajah Lu Xifan menjadi semakin buruk, dan akhirnya berubah menjadi hitam pekat, bagaikan dasar panci. Setelah menghitung dengan cermat, Cukong memperoleh total 50 pil iblis. Di antara semuanya, ada 10 pil binatang iblis tingkat 3 tingkat tinggi, 15 pil binatang iblis tingkat 3 tingkat menengah, dan 25 pil binatang iblis tingkat 3 tingkat rendah. Hancurkan Fan Jian sepenuhnya. Yang lebih penting, dengan 50 pil iblis milik Cukong, jumlah total pil iblis yang diperoleh para murid Akademi Bintang mencapai 129. Ini lebih dari setengah jumlah total pil iblis yang diperoleh para pengikut Akademi Youri. Dengan kata lain, pemenang putaran perjudaian kedua tetap Zhou Hong. Bagaimana Cukong bisa membunuh begitu banyak monster di tempat perburuan kerajaan hanya dalam waktu 1 jam? Dia pasti curang. Fan Jian bertanya. Komandan pengawal istana tampak dingin dan berkata dengan suara dingin, "Apakah Anda meragukan kemampuan komandan ini dan Pangeran Ning?" Kekuatan Kaisar Roh tingkat kedua meledak, seperti gelombang yang mengamuk, menyapu ke arah Fan Jian. Pangeran Ning di samping juga memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya dan menatap Fan Jian dengan dingin. Raut wajah Lu Xifan berubah, dan dia segera menangkis kekuatan komandan pengawal istana dan meminta maaf kepada Fan Jian. "Komandan, harap tenang. Fan Jian hanya salah bicara dan tidak pernah mempertanyakan niat komandan dan Raja Ning. Jika itu terjadi lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Komandan pengawal istana mendengus dingin. Meskipun Fan Jian tidak mau, dia tetap menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Meskipun keluarga Fan cukup kuat, tuannya Lu Xifan juga merupakan orang kuat di tingkat pertama Kaisar Roh.
Tetapi menyinggung dua bos yang sangat kuat dari Kekaisaran Qian pada saat yang sama adalah sesuatu yang bahkan keluarga Fan tidak dapat tahan. Raja Ning mengalihkan pandangannya dari Fan Jian dan mengumumkan, putaran kedua kompetisi telah berakhir. Chu Kong, Fan Jian, Wei Chaofeng. 16 orang telah maju ke babak ketiga kompetisi. Di antara 16 orang yang maju, ada 7 murid dari Akademi Matahari, 5 murid dari Akademi Bulan, dan 4 murid dari Akademi Bintang. Selain Chu Kong, Zhang Jintao dan Sangguan Yanran, ada murid sejati lain yang nyaris naik ke posisi ke-16. Hal ini membuat Shen Wanrong, Zhou Hong dan Shen Yuanxing sangat bahagia. Ini adalah hasil terbaik yang diraih Akademi Xing Shen dalam 5 kompetisi akademi terakhir. Lu Xifan mensibir dan berkata dengan nada sarkastis, bukankah hanya keberuntungan jika 4 orang maju ke babak ketiga? Apakah ini sesuatu yang membahagiakan? Zhou Hong melirik Lu Xifan, merentangkan tangan kanannya, dan berkata dengan tenang, Fan Xilu, putaran kedua kompetisi sudah berakhir, saatnya melunasi hutang judai. Lu Xifan pernah berkata sebelumnya, jika Chu Kong masih bisa membantu Zhou Hong memenangkan taruhan, namanya akan terbaca terbalik. Oleh karena itu, Zhou Hong memanggilnya Fan Xilu. Mendengar ini, wajah Lu Xifan langsung menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya, mengeluarkan kotak giok lain dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Zhou Hong. Kotak giok itu berisi pil iblis emas, yang merupakan pil iblis dari binatang iblis tingkat 4 tingkat lanjut, harimau iblis King Kong. Pil itu lebih berharga daripada pil sebelumnya, pil iblis serigala angin. Zhou Hong mengambil kotak giok itu sambil tersenyum dan menyerahkannya kepada Chu Kong. Chu Kong ingin menolak, tetapi dihalangi oleh Zhou Hong dengan alasan yang sama. Chu Kong tidak punya pilihan lain selain menerima pil ajaib King Kong Demon Tiger. Lu Xifan menyaksikan Zhou Hong menggunakan pil iblisnya untuk melakukan suatu kebaikan, matanya berkilat ganas, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Zhou Hong, apakah kamu berani bertaruh pada permainan ketiga? Zhou Hong mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana kamu ingin bertaruh? Di ronde ketiga, mari bertaruh siapa yang akan memenangkan kejuaraan kompetisi akademi antara Chu Kong dan Fan Jian. Jika Fan Jian memenangkan kejuaraan, aku menang. Jika Chu Kong memenangkan kejuaraan, kau menang. Taruhannya adalah 3 pil binatang iblis tingkat tinggi tingkat 4. Bagaimana? Kata Lu Xifan. Dia tidak hanya ingin bangkit kembali, dia juga ingin merebut pil ajaib lainnya dari Zhou Hong. Mendengar ini, Zhou Hong tidak langsung setuju, tetapi menoleh untuk melihat Chu Kong. Dia mempercayai Chu Kong 100%. Jika Chu Kong yakin dapat mengalahkan Fan Jian, maka dia akan mengambil risiko. Tapi Chu Kong menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Zhou Hong berpikir dalam hati, aku seharusnya tidak memberi begitu banyak tekanan pada Kong. Menurut pikirannya sebelumnya, dia akan puas jika Chu Kong bisa masuk dalam peringkat 5 besar di kompetisi akademi. Namun, pada 2 putaran awal kompetisi, penampilan Chu Kong begitu menonjol, sehingga dia keliru percaya bahwa Chu Kong yakin akan memenangkan kejuaraan. Itulah sebabnya dia bertanya pada Chu Kong apakah dia ingin bertaruh pada permainan ketiga. Sekarang tampaknya dia sedikit kehilangan kendali. Tepat ketika Zhou Hong hendak menolak taruhan Lu Xifan, Chu Kong tiba-tiba berkata, 3 pil binatang iblis tingkat tinggi tingkat 4 terlalu sedikit. Jika Anda ingin bertaruh, bertaruhlah lebih besar. Bagaimana dengan pil api luan atau harta karun yang nilainya sama? Ada 2 pil fire luan di dalam warisan Kaisar Pengobatan Changyan. Setelah memberikan 1 kepada Sangguan Yanran, Chu Kong masih memiliki 1 di tangannya, yang cocok untuk digunakan sebagai taruhan. Mendengar kata-katanya, wajah Zhou Hong menunjukkan kegembiraan. Ternyata Chu Kong menggelengkan kepalanya bukan karena dia tidak percaya diri bisa mengalahkan Fan Jian, melainkan karena dia merasa taruhannya terlalu kecil dan ingin menaikkan taruhannya. Ini menunjukkan bahwa Chu Kong benar-benar yakin bisa memenangkan kejuaraan. Wah, apa kau tidak takut lidahmu tertiup angin? Lu Xifan mensibir, bisakah kau mengeluarkan pil api luan? Sebagai ramuan tingkat tinggi kelas 5, pil api luan sangatlah berharga. Bahkan dia tidak bisa memproduksi pil api luan. Bagaimana mungkin Chu Kong, seorang guru spiritual agung, bisa menghasilkan pil api luan? Begitu dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba membelalak. Chu Kong melihat sebuah kotak giok muncul di telapak tangannya. Di dalam kotak giok itu terdapat pil merah tua,
yang memancarkan energi api yang kuat. Itu adalah pil api Luan. Di panggung tinggi, Raja Perang melihat pil api Luan di tangan Cukong, matanya sedikit menyipit, dan dia berpikir dalam hati, anak ini memang mewarisi warisan Kaisar Pengobatan Changyan. Saat berikutnya, kilatan cahaya dingin melintas di matanya, jika memang begitu, anak ini tidak bisa ditahan lagi. Ketika Lu Xifan melihat Cukong benar-benar mengeluarkan pil api Luan, raut keraguan muncul di wajahnya. Pil api Luan tidak ternilai harganya. Jika dia benar-benar bertaruh dengan Cukong, dia harus mengeluarkan sebagian besar kekayaannya. Meskipun dia memiliki kepercayaan penuh pada Fan Jian, jika Cukong beruntung dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi, sebagian besar kekayaannya akan hilang. Saat Lu Xifan tengah ragu-ragu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Setujui taruhan ini. Aku akan membayar taruhannya. Orang yang menyampaikan pesan itu tidak lain adalah Raja Perang di panggung tinggi. Setelah Chu Yunxiao menjadi murid utama Akademi Matahari, pengaruh keluarga Chu semakin meningkat, dan dia berhubungan dengan ahli top dari Kekaisaran Qian. Orang kuat teratas itu adalah Raja Perang. Stempel pribadi pada tanda tangan surat yang dikirim Chu Xiaoying kepada Lu Xifan juga berasal dari Raja Perang. Tanpa dukungan Raja Perang, Lu Xifan tidak akan pernah menyetujui rencana Chu Xiaoying. Pil api Luan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap para kultivator yang berlatih teknik yang dikaitkan dengan api. Raja Perang mempraktikkan teknik yang dikaitkan dengan api. Jika dia bisa mendapatkan pil api Luan, kultivasinya pasti akan lebih meningkat. Itulah sebabnya dia bertaruh dan meminta Lu Xifan untuk menyetujui taruhannya. Mendengar transmisi suara dari Raja Perang, Lu Xifan segera berkata, "Saya menerima taruhan ini." Setelah taruhan dibuat, Cukong pergi untuk menyesuaikan kondisinya. Setelah putaran kedua kompetisi, mereka yang melaju akan memiliki waktu setengah jam untuk menyesuaikan status dan mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kompetisi individu mendatang. Setengah jam kemudian, Pangeran Ning berkata, 16 orang yang maju akan diundi untuk saling berhadapan secara berpasangan. Yang kalah akan dieliminasi, dan pemenang akan terus diundi untuk saling berhadapan hingga tempat pertama ditentukan. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya, mengeluarkan sebuah kotak lotre dari dalam cincin penyimpanan, dan meminta Cukong, Fan Jian, Wei Chaofeng dan 16 orang lainnya untuk maju ke depan dan mengundi secara bergantian. Setiap orang mengambil sebuah kartu berisi nomor yang tertulis di atasnya dari kotak lotre. Dari nomor 1 sampai nomor 8, orang yang menarik kartu dengan nomor yang sama adalah lawan Anda. Cukong melihat kartu yang ditariknya. Kata 8 tertulis di atasnya, yang berarti dia berada di kelompok ke-8, dan kelompok terakhir. Kelompok pertama, keluar, kata Raja Ning. 2 orang yang mendapat nomor 1 datang ke tengah lapangan bela diri. Yang lainnya mundur ke sudut untuk menonton pertarungan, meninggalkan lapangan untuk 2 orang yang akan bertarung. Ketika kedua pria itu berada di posisi, Pangeran Ning mengumumkan dengan lantang, pertandingan pertama 16 besar dimulai. Begitu kata-kata itu terucap, kedua belah pihak saling mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan saling bertarung. Dor, 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 serangkaian ledakan keras terdengar. Mereka yang mampu maju ke babak ketiga kompetisi individu semuanya sangat kuat dan merupakan elit di akademi masing-masing. Di dunia luar, mereka semua mampu bertarung lintas level. 2 orang dalam kelompok duel pertama adalah Yang Yong dari Akademi Xing Sen dan seorang murid sejati dari Akademi Mingyue. Yang Yong adalah murid sejati Akademi Bintang yang menduduki peringkat ke-16 di babak kedua kompetisi dan nyaris maju ke babak ketiga kompetisi individu. Meskipun ia baru saja naik pangkat, kultivasinya tidak lemah, telah mencapai tingkat ke-8 dari guru spiritual agung. Ia juga mengolah seni bela diri tingkat Suan tingkat tinggi hingga tingkat keberhasilan kecil, dan seni bela diri gerakan badan tingkat Suan tingkat menengah hingga tingkat keberhasilan besar, sehingga kekuatannya cukup mengesankan. Jika dia bertemu dengan seorang kultivator dengan level yang sama, bahkan jika lawannya berasal dari Akademi Mingyue, dia masih memiliki peluang bagus untuk menang. Namun sayang, murid sejati Akademi Mingyue yang ditemuinya telah mencapai tingkat ke-9 awal dari guru spiritual agung. Meskipun Yang Yong mencoba yang terbaik, dia masih kalah setelah puluhan ronde. Meskipun Yang Yong dikalahkan, dia juga melukai murid sejati Akademi Mingyue dengan pareh dan menunjukkan gaya seorang murid Akademi Xing Sen.
Shen Wanrong, Zhou Hong dan Shen Yuanxing semuanya memandang Yang Yong dengan pujian. Kelompok kedua, keluar, kata Raja Ning. Seorang murid sejati dari Akademi Matahari dan seorang murid sejati dari Akademi Bulan datang ke tengah lapangan seni bela diri dan berdiri berhadapan satu sama lain. Saat Pangeran Ning mengumumkan dimulainya duel, pertempuran sengit terjadi di antara mereka berdua. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. 7 pertandingan grup pertama semuanya telah berakhir. Zhang Jintao mengalahkan lawannya dengan kekuatan besar dan melaju ke perempat final. Sangguan Yanran melalui pertarungan ketat, nyaris mengalahkan lawannya dan melaju ke perempat final. Lagi pula, kultivasinya hanya berada di level ke-7 akhir dari Great Spiritual Master. Jika bukan karena fisiknya yang kuat dan kesatuan ki dan badannya, yang dapat meledakkan kekuatan tempur seorang Great Spiritual Master di level ke-9 awal, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan duel. Kelompok ke-8, keluar, kata Raja Ning. Cukong dan murid sejati Akademi Matahari berjalan ke tengah lapangan bela diri. Lawan Cukong bernama Zhang Dingyuan, yang lahir dalam keluarga kaya di ibu kota kekaisaran. Kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-9 awal dari guru spiritual agung. Dia berada di peringkat kelima di antara 10 murid sejati Akademi Yueri dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Zhang Dingyuan melambaikan tombak di tangannya, mengarahkannya ke Cukong, dan berkata dengan arogan, "Nak, kamu berani mencuri perhatian saudara Fan, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati." Cukong menggaruk telinganya dan berkata dengan tidak sabar, "Diam." Zhang Dingyuan menjadi murka saat mendengar ini, dengan cahaya yang tajam bersinar di matanya. Saat Pangeran Ning mengumumkan dimulainya duel, Zhang Dingyuan bergerak secepat kilat, memegang tombak di tangannya dan menyerang Cukong dengan sekuat tenaga. Harimau mengaum di hutan. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak dari tombak itu, dan bayangan harimau emas langsung mengembun, membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Cukong. Sedikit, Cukong melirik Zhang Dingyuan yang menyerangnya, lalu mengangkat telapak tangan kanannya dan menamparnya di depannya. Ilmu bela diri yang dipertunjukkan Zhang Dingyuan memang sangat dahsyat, cukup menjadi ancaman bagi kultivator yang setingkat dengannya. Namun sayangnya, orang yang ditemuinya adalah Cukong. Cukong telah menguasai jilid pertama, Dragon Flame Art, dengan sempurna, dan badan fisiknya telah mencapai puncak alam penempaan badan akhir. Dengan kekuatan badan fisiknya saja, ia dapat mengalahkan para guru spiritual agung biasa dari surga ke-9. Ledakan. Dalam sekejap mata, telapak tangan kanan Cukong bertabrakan dengan hantu harimau itu. Hantu harimau yang kuat itu tidak hanya gagal melukai Cukong, tetapi juga hancur berkeping-keping oleh telapak tangannya. Cukong merentangkan kelima jari di telapak tangan kanannya dan meraih tombak penyerang. Wajah Zhang Dingyuan berubah drastis dan dia segera mencoba menarik kembali tombaknya. Namun tangan kanan Cukong bagaikan penjepit besi, sekuat apapun ia berusaha, ia tidak dapat menarik kembali tombak itu. Cukong merasakan kekuatan yang keluar dari tombak itu dan sedikit rasa jijai muncul di sudut mulutnya. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menarik paksa Zhang Dingyuan yang berada di ujung tombak lainnya. Cukong mengangkat kaki kanannya dan menendang ke arah Zhang Dingyuan yang menariknya ke arahnya. Merasakan kekuatan tendangan ini, pupil mata Zhang Dingyuan tiba-tiba menyusut, dan dia dengan cepat memadatkan baju zirah spiritual untuk melawan. Dan mengangkat lengan kirinya untuk menghalangi di depannya. Namun, kekuatan yang terkandung dalam tendangan Cukong sangatlah mengerikan. Baju zirah spiritual yang dipadatkan Zhang Dingyuan bagaikan kertas, hancur dalam sekejap. Tak hanya itu, lengan kirinya yang terangkat juga patah akibat tendangan tersebut. "Ah!" Zhang Dingyuan menjerit, lalu terpental mundur seperti anak panah, menghantam tanah dengan keras di kejauhan. Darah terus mengucur dari mulutnya, dan jelaslah bahwa ia telah terluka parah. Tidak diragukan lagi bahwa pemenang duel grup ke-8 adalah Cukong. Ketika Lu Xifan dan Fan Jian melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah muram. Keduanya tahu bahwa Zhang Dingyuan bukanlah tandingan Cukong, tetapi mereka berpikir bahwa Zhang Dingyuan setidaknya dapat menguji kekuatan Cukong yang sebenarnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia begitu tidak berguna sehingga dia dengan mudah dikalahkan oleh Cukong hanya dengan satu telapak tangan dan satu tendangan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Cukong jauh lebih unggul dari Zhang Dingyuan. Babak 16 besar telah berakhir. Di antara mereka yang melaju ke perempat final,
3 orang berasal dari Sun Academy, 2 orang dari Moon Academy, dan 3 orang dari Star Academy. Hal ini membuat Shen Wanrong, Zhou Hong dan Shen Yuanxing sangat bahagia. Dalam kompetisi akademi terakhir, hanya 1 orang dari Akademi Xing Shen yang berhasil masuk 8 besar, dan dia menduduki peringkat ke-8 dari bawah. Dalam kompetisi akademi ini, 3 orang dari Akademi Xing Shen berhasil masuk 8 besar, yang sama dengan jumlah orang dari Akademi Yueri. Ini adalah hasil terbaik yang dicapai Akademi Xing Shen sejak kompetisi akademi diadakan. Seperti sebelumnya, setelah duel, kontestan yang lolos memiliki waktu setengah jam untuk menyesuaikan kondisinya. Setengah jam kemudian, Chu Kong, Fan Jian dan 8 orang lainnya maju satu persatu untuk mengundi. Kali ini, Chu Kong memperoleh angka 1 dan menjadi kelompok pertama yang ikut bertanding. Setelah semua orang selesai mengundi, Raja Ning berkata dengan lantang, "Kelompok pertama, maju." Chu Kong melangkah maju, lawannya masih merupakan murid sejati Akademi Matahari. Nama pria itu adalah Lu Zuo. Kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari Master Spiritual Agung. Dia berada di peringkat ketiga di antara 10 murid sejati Akademi Matahari. Kekuatannya hanya kalah dari Chu Yun Xiao dan Fan Jian. Sebelum duel, Lu Xifan secara khusus menginstruksikan Lu Zuo untuk menggunakan semua kartu trufnya sejak awal dan mencoba menimbulkan kerusakan besar pada Chu Kong. Pertandingan pertama perempat final dimulai. Raja Ning mengumumkan. Begitu dia selesai berbicara, Lu Zuo mengikuti kata-kata Lu Xifan dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kultivasinya di puncak tahap tengah surga ke-9 dari Guru Spiritual Agung didorong ke ekstrim, dan momentumnya yang mengerikan melambung ke langit. Teknik pedang bayangan angin, teriak Lu Zuo. Dia mengayunkan pedang perak di tangannya, dan puluhan bayangan pedang muncul seketika, memancarkan niat pedang yang sangat tajam, menebas ke arah Chu Kong dari segala arah. Teknik pedang bayangan angin, adalah seni bela diri tingkat Xuan tingkat tinggi, dan Lu Zuo telah mengolahnya ke tingkat menengah. Bahkan seorang guru spiritual hebat di akhir tingkat ke-9 harus berhati-hati dengan serangan ini. Kekuatannya memang lumayan, tetapi jika kau ingin membuatnya menjadi ancaman bagiku, kau setidaknya harus mengolahnya hingga sempurna, komentar Chu Kong. Tentu saja, bahkan jika Lu Zuo mempraktikkan teknik pedang bayangan angin dengan sempurna, itu hanya bisa menimbulkan sedikit ancaman padanya. Setelah berkata demikian, Chu Kong menempelkan kedua jari tangan kanannya bagaikan sebuah pedang, dan menebas dengan kuat di depannya, melancarkan jurus pertama dari teknik pedang api darah, tebasan api darah. Mendesis. Energi spiritual yang dikaitkan dengan api dalam radius 100 meter berkumpul dalam sekejap, berubah menjadi bayangan pedang menyala dengan kekuatan yang mengerikan, membawa niat pedang yang luar biasa, dan menebas dari udara. Kemanapun bayangan pedang yang menyala itu lewat, semua bayangan pedang itu langsung musnah dan berubah menjadi ketiadaan. Sebelum Lu Zuo sempat bereaksi, dia mendengar suara udara pecah, dan Chu Kong langsung muncul di hadapannya bagaikan hantu. Wajah Lu Zuo berubah drastis, dan dia dengan cepat mengayunkan pedang perak di tangannya dan menebas ke arah Chu Kong. Chu Kong tidak berniat menghindar. Dia langsung mengayunkan tinju kanannya, dan kekuatan fisiknya terpacu hingga ekstrim. Dia mengeluarkan kekuatan 10.000 pound dan menghantam Lu Zuo dengan keras. Ledakan, percikan api beterbangan. Terdengar suara benturan logam yang tajam. Tinju kanan Chu Kong bagaikan senjata spiritual yang kokoh, tidak hanya menangkis pedang perak Lu Zuo, tetapi juga tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Di sisi lain, lengan Lu Zuo gemetar dan buku-buku jarinya retak. Dia merasa hampir tidak mampu lagi memegang pedang panjang itu. Chu Kong tidak memberi Lu Zuo kesempatan untuk bernapas. Dia menggunakan tangan kanannya lagi untuk langsung menjatuhkan pedang perak itu dan langsung mengenai dada Lu Zuo. Engah. Lu Zuo merasakan rasa manis di tenggorokannya dan menyemburkan aliran darah merah terang dari mulutnya. Badannya seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam keras ke kejauhan. Ketika diperhatikan lebih dekat, dia melihat dadanya cekung, tulang rusuknya patah, dia terluka parah dan tidak kuat lagi melawan. Ini adalah hasil dari menahan diri Chu Kong, kalau tidak, pukulan itu akan menembus dada Lu Zuo dan membunuhnya. Pada pertandingan pertama perempat final, Chu Kong menang. Raja Ning mengumumkan. Melihat hasil ini, wajah Lu Xifan menjadi semakin jelek.
Lu Zuo adalah murid sejati peringkat ketiga di Akademi Youri, dan bahkan dia tidak dapat menguji kekuatan sejati Cukong. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur Cukong sudah pasti mencapai puncak tahap akhir ke-9 dari guru spiritual agung, atau bahkan lebih tinggi. Hal ini membuat Lu Xifan mendapat firasat buruk. Kelompok kedua, keluar, teriak Raja Ning. Pertarungan berlanjut. Setelah beberapa saat, perempat final pun berakhir. Di antara 3 orang dari Akademi Xing Sen yang melaju ke perempat final, hanya Cukong yang menang. Zhang Jintao dan Sangguan Yanran keduanya kalah. Shen Wanrong, Zhou Hong dan Shen Yuanxing tidak terkejut dengan hal ini. Mereka yang mampu masuk 8 besar dalam kompetisi akademi adalah elit di antara para elit. Sangat jarang bagi Sangguan Yanran untuk masuk ke 8 besar dengan tingkat kultivasinya yang berada di akhir tingkat ke-7 dari guru spiritual agung. Dengan usia dan bakatnya, dia pasti akan mengalahkan semua orang di kompetisi akademi berikutnya. Adapun Zhang Jintao, kekalahannya sangat disayangkan karena ia bertemu Wei Chaofeng, murid utama Akademi Mingyue. Jika dia bertemu Lu Zuo, atau Sun Hu, murid sejati peringkat kedua Akademi Mingyue, dia mungkin memiliki kesempatan menang jika dia mempertaruhkan nyawanya. Tetapi menghadapi Wei Chaofeng, yang berada di puncak tingkat ke-9 akhir guru spiritual agung, dia sama sekali tidak sebanding. Daftar 4 pemain teratas telah dirilis. Selain Cukong, Fan Jian, dan Wei Chaofeng, orang keempat adalah Sun Hu, yang mengalahkan Sangguan Yanran di perempat final. Di antara mereka yang melaju ke semifinal, hanya Fan Jian dari Akademi Yueri yang hadir. Ini adalah penampilan terburuk Akademi Yuri sejak kompetisi akademi dimulai. Hal ini membuat Lu Xifan dan kepala istana Akademi Yuri tampak muram. Kedua pria itu memberitahu Fan Jian bahwa ia harus memenangkan 2 duel berikutnya dengan indah dan menunjukkan kekuatan akademi siang hari. Setengah jam kemudian, Cukong, Fan Jian, Wei Chaofeng dan Sun Hu maju satu persatu untuk mengundi. Cukong dan Wei Chaofeng memperoleh nomor 1 dan menjadi grup pertama yang berkompetisi. Fan Jian dan Sun Hu memperoleh nomor 2 dan menjadi grup kedua yang berkompetisi. Aku harap kau bisa mengalahkan Wei Chaofeng. Kalau tidak, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Fan Jian menatap Cukong dan berkata sambil mensibir. Cukong bahkan tidak melihat Fan Jian, dia hanya berjalan melewatinya dan menuju ke tengah lapangan latihan. Ketidakpedulian Cukong membuat mata Fan Jian dipenuhi amarah, dan dia meraung dalam hatinya, jika kamu mengalahkan Wei Chaofeng, aku akan memastikan kamu mati dalam pertarungan kejuaraan berikutnya. Ketika Pangeran Ning melihat bahwa Cukong dan Wei Chaofeng sudah berada di tempat, dia mengumumkan, pertandingan pertama semifinal dimulai. Wei Chaofeng tidak membuang-buang kata. Dia mengeluarkan tombak berumbai merah, berubah menjadi bayangan, dan menyerang Cukong. Sebagai murid utama Akademi Mingyue, tingkat kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari guru spiritual agung, dan dia telah mengolah seni bela diri tingkat Xuan tingkat lanjut yang berhubungan dengan serangan dan gerakan badan ke tingkat tertinggi. Di bawah alam Raja Roh, hampir tak ada seorang pun yang dapat menjadi lawannya. Tombak penembus awan. Wei Chaofeng memegang tombak rumbai merah, menembus udara dan menusiup ke arah Cukong. Cahaya dingin yang tajam meledak dari ujung pistol, dengan kekuatan yang mengerikan. Bagus sekali. Mata Cukong memancarkan semangat juang. Sambil memegang pedang Tianyan di tangannya, dia bertarung dengan Wei Chaofeng. Kekuatan Wei Chaofeng jauh melampaui Lu Zuo dan Zhang Dingyuan, jadi untuk menghadapinya, tentu saja seseorang harus menunjukkan kekuatan. Dalam sekejap mata, kedua pria itu bertarung beberapa ronde. Meskipun kekuatan Wei Chaofeng bagus, Cukong lebih kuat. Dia telah berlatih seni pedang api darah dengan sempurna, dan dengan bantuan alam fisiknya yang berada di puncak alam pembentukan badan akhir, dia telah menekan Wei Chaofeng. Setelah beberapa putaran, beberapa tanda darah muncul di badan Wei Chaofeng. Tapi Cukong tidak terluka. Seseorang yang berani bertaruh dengan tetua Lu Xifan, kekuatannya memang kuat. Wei Chaofeng memuji, awalnya aku berencana menggunakan kartu trufku untuk menghadapi Fan Jian, tetapi sekarang aku harus mengungkapkannya terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, Wei Chaofeng dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan misterius dengan tangannya. Energi spiritual emas di sekelilingnya tampaknya tertarik secara fatal dan berkumpul dengan liar ke arah tombak rumbai merah.
Teknik tempering emas. Dalam sekejap mata, tombak berumbai merah itu dilapisi dengan lapisan emas, memancarkan kekuatan yang sangat tajam. Jika diperhatikan lebih dekat, lapisan emas ini tersusun dari rune emas yang rapat, terlihat sangat aneh. Metode rahasia. Cukong menyipitkan matanya sedikit. Teknik tempering emas yang dilakukan Wei Chaofeng memang merupakan metode rahasia, namun fungsinya bukan untuk meningkatkan kekuatan penggunanya, melainkan untuk meningkatkan kekuatan seni bela diri atribut emas yang dilakukan penggunanya. Dengan bantuan teknik tempering emas, kekuatan serangan Wei Chaofeng berikutnya akan menjadi lebih dari 2 kali lipat. Tombak pemecah awan naga emas. Wei Chaofeng meraung dan menusiuk sekuat tenaga sambil memegang tombak rumbai merah. Mengaum, terdengar raungan naga yang memekakkan telinga. Hantu naga emas yang mengerikan muncul, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Tombak berumbai merah keemasan berubah menjadi tanduk naga hantu, menerobos udara dan menghantam ke arah Cukong. Serangan ini sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari seorang kultivator pada tahap awal alam Raja Roh tingkat pertama, dan kekuatannya sungguh mencengangkan. Cukong menatap bayangan naga yang menerobos masuk, ekspresi serius tampak di wajahnya. Pukulan ini patut mendapat perhatian serius. Teknik pedang api darah jurus kedua, api darah memecah langit. Cukong memegang pedang Tianyan di tangannya, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan menebaskannya di depannya. Pada saat ini, tingkat kultivasinya di awal tingkat ke-9 dari guru spiritual agung dan kekuatan fisiknya di puncak tahap akhir dari alam tempering badan, keduanya didorong hingga ekstrim olehnya. Kesatuan ki dan badan melepaskan kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Saat pedang api langit ditebas, gelombang api yang ganas dan bergelora menyapu keluar, melepaskan kekuatan suci yang luar biasa. Kemanapun gelombang api itu lewat, kehampaan bergetar dan udara meledak, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Ledakan. Dalam sekejap mata, gelombang api dan bayangan naga emas bertabrakan di udara. Akibat energi yang mengerikan itu menyapu ke segala arah, menimbulkan awan debu. Sang Guanyan berkomentar, seperti yang diharapkan darinya, dia adalah murid utama Akademi Mingyue dan Akademi Xingchen. Kekuatan tempurnya telah mencapai tahap awal tingkat pertama Raja Roh. Bahkan jika kita melihat keempat negara di sekitarnya, dia dapat dianggap sebagai anak takdir. Ketika Sang Guanyanran mendengar ayahnya memuji Cukong, senyum manis muncul di wajahnya. Di bawah tatapan semua orang, asap dan debu berangsur-angsur menghilang. Satu sosok berdiri tegak, sementara sosok lainnya tergeletak di tanah. Kong pasti pemenangnya. Sang Guanyanran menatap ke arah tengah arena bela diri dengan ekspresi gugup di wajahnya. Tidak hanya dia dan orang-orang dari Akademi Bintang yang berharap Cukong akan menang. Bahkan Lucifan dan Fan Jian berharap Cukong akan menang. Karena hanya jika Cukong mengalahkan Wei Chaofeng dia dapat melaju ke final dan menghadapi Fan Jian. Dengan cara ini, Fan Jian akan memiliki kesempatan untuk membunuh Cukong. Setelah beberapa tarikan napas, asap dan debu pun menghilang sepenuhnya, dan Sang Guanyanran tak kuasa menahan diri untuk bersorak, Kong menang. Sosok yang berdiri itu adalah Cukong. Wei Chaofeng tergeletak di tanah, dengan noda darah membentang dari bahu hingga pinggangnya. Darah mengalir deras seperti sungai, membuat tanah menjadi merah. Melalui noda darah, orang bahkan dapat melihat tulang-tulang putihnya, yang cukup menyeramkan. Tidak diragukan lagi bahwa pemenang duel ini adalah Cukong. Saat Raja Ning mengumumkan kemenangan Cukong, kepala istana Akademi Mingyue melintas dan segera datang ke sisi Wei Chaofeng dan memberinya pil penyembuh tingkat tinggi. Cedera Wei Chaofeng tampak serius, tetapi tidak fatal. Ia akan pulih setelah beristirahat selama beberapa waktu dan tidak akan meninggalkan gejala sisa. Hal itu membuat kepala istana Akademi Mingyue bernapas lega, lalu dia melemparkan pandangan penuh terima kasih ke arah Cukong. Serangan tadi seharusnya menjadi serangan terkuat Cukong. Lucifan bergumam dalam hatinya. Meskipun api darah yang memecah langit itu kuat, bahkan Wei Chaofeng pun tidak dapat menahannya. Tetapi jika ini adalah serangan terkuat Cukong, maka dia pasti bukan tandingan Fan Jian. Namun Lucifan masih merasa sedikit gelisah dalam hatinya. Mungkinkah Cukong masih menyimpan beberapa kartu tersembunyi di tangannya yang belum diungkapkan? Lucifan bergumam dalam hatinya. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, dia langsung menyingkirkannya. Tidak mungkin. Anak ini bahkan belum berusia 17 tahun,
dan merupakan suatu keajaiban bahwa dia dapat berkultivasi hingga tingkat ini. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu truf yang lebih kuat? Lu Xifan menghibur dirinya sendiri, juara kompetisi akademi pasti milik Fan Jian. Memikirkan hal ini, kegelisahan Lu Xifan pun sirna. Kelompok kedua, keluar, kata Raja Ning. Fan Jian dan Sun Hu tiba di tengah lapangan bela diri, dan pertarungan sengit pun terjadi. Tidak ada ketegangan dalam pertarungan ini. Meskipun Sun Hu bertarung mah-tei-han, jarak antara dirinya dan Fan Jian terlalu besar dan mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Hanya setelah beberapa ronde, dia terluka parah oleh Fan Jian dan pingsan. Serangan Fan Jian untuk membunuh Cukong jauh lebih kejam dari itu. Sun Hu terluka parah dan harus terbaring di tempat tidur selama setidaknya 2 atau 3 bulan sebelum ia bisa bangun dari tempat tidur. Kepala Istana Akademi Mingyue mendengus dingin, jelas sangat tidak puas dengan Fan Jian. Semifinal berakhir, Cukong dan Fan Jian melaju ke final untuk memperebutkan kejuaraan kompetisi akademi tahun ini. Sebelum final dimulai, para pecundang di perempat final harus memainkan beberapa pertandingan pemeringkatan untuk menentukan peringkat akhir mereka. Lagi pula, pemeringkatan yang berbeda mendapat skor yang berbeda, yang terkait dengan peringkat akhir 3 universitas besar. Sun Hu terluka parah dan bahkan tidak dapat berdiri, jadi dia tidak dapat meneruskan pertarungan. Jadi, Wei Chaofeng memenangkan tempat ketiga dan Sun Hu memenangkan tempat keempat. Bagaimanapun, mereka berdua adalah murid Akademi Mingyue, jadi tidak masalah siapa yang mendapat tempat ketiga. Zhang Jintao, Sangguan Yanran, Lu Zuo dan murid sejati Akademi Matahari lainnya berpartisipasi dalam kompetisi peringkat untuk menentukan peringkat akhir. Dalam kompetisi peringkat, Zhang Jintao menggunakan semua kartu asnya dan mengalahkan Lu Zuo dengan susah payah namun menderita kerusakan berat, sehingga memenangi tempat kelima. Lu Zuohu memenangkan tempat keenam. Murid sejati lainnya dari Akademi Youri memenangkan tempat ketujuh, dan Sangguan Yanran memenangkan tempat kedelapan. Pada titik ini, tempat ketiga hingga kedelapan dalam kompetisi akademi tahun ini telah ditentukan. Hingga saat ini, para murid Akademi Mingyue telah menyelesaikan semua kompetisi dan memperoleh total 114 poin. Mengesampingkan Cukong dan Fan Jian yang masih harus bertanding di final, Sun Academy saat ini memiliki 79 poin dan Star Academy memiliki 60 poin. Juara pertama dalam kompetisi akan menerima 100 poin, dan juara kedua akan menerima 60 poin. Dengan kata lain, bahkan jika Cukong kalah dari Fan Jian dan mendapat tempat kedua, total skor Akademi Xingchen akan melampaui Akademi Mingyue. Jika Cukong dapat mengalahkan Fan Jian dan meraih juara pertama, maka total nilai Akademi Xingchen akan melampaui nilai Akademi Yueri dan menempati posisi pertama. Mata semua orang terfokus pada Cukong. Beberapa orang, seperti Sangguan Yanran, Zhou Hong, dan Shen Wanrong, menantikan Cukong mengukir sejarah. Beberapa orang memiliki niat membunuh di mata mereka, seperti Fan Jian, Lu Xifan, dan Zhan Wang, menunggu Cukong mati. Setengah jam kemudian, Pangeran Ning berkata dengan keras, "Cukong, Fan Jian, keluar." Kedua pria itu datang ke tengah arena seni bela diri dan berdiri saling berhadapan. "Cukong, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu tidak terlalu menderita untuk sementara waktu." Fan Jian berkata dengan arogan. Ketika dia mengatakan kurangi penderitaan, dia bermaksud untuk mengurangi siksaan Cukong dan mengirimnya langsung ke kemah Teihan, bukan membiarkan Cukong pergi. Cukong mengulurkan tangannya dan menggaruk telinganya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa orang-orang dari Akademi Sinar Matahari berbicara begitu banyak omong kosong? Apakah Akademi Anda secara khusus dirancang untuk mengajarkan orang-orang berbicara omong kosong?" Nada bicaranya begitu menghina sehingga Fan Jian menjadi murka, dengan niat membunuh di matanya. "Wah, kau benar-benar membuatku marah. Konsekuensinya akan serius," kata Fan Jian dingin. Saat Raja Ning mengumumkan dimulainya pertarungan, sebilah pedang besi hitam yang berat muncul di tangan Fan Jian. Ia mengayunkannya dengan kuat, dan energi pedang yang besar pun dilepaskan. Pedang besi hitam yang berat ini adalah senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 3, dan kekuatannya sebanding dengan senjata spiritual tingkat rendah tingkat 4 yang sedikit lebih lemah. Meskipun Fan Jian tidak menggunakan seni bela diri apapun,
Energi pedang ini cukup untuk mengalahkan seorang guru spiritual agung biasa di awal tingkat ke-9. Cukong bahkan tidak melihat aura pedang itu, dia hanya mengayunkan pedang Tianyan dengan santai dan menghancurkannya. Fan Jian tahu bahwa energi pedang tidak dapat melakukan apapun pada Cukong, itu hanya serangan uji cobanya. Pada saat ini, Fan Jian telah menyerang di depan Cukong, memegang pedang besi hitam yang berat di tangannya, membawa kekuatan pedang yang tajam, dan menebas ke arah Cukong. Dentang! Cukong mengayunkan pedang Tianyan untuk menghalangi pedang besi hitam berat yang datang ke arahnya. Dua niat pedang yang dahsyat meledak, menyapu semua arah. Ding! 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 Serangkaian suara benturan logam pun terdengar. Percikan api beterbangan di tengah arena bela diri, dan pedang-pedang itu sangatlah kuat. Setiap tabrakan adalah kompetisi niat pedang. Kalau saja dia adalah guru spiritual agung biasa tingkat ke-9, dia pasti sudah runtuh sejak lama. Setelah beberapa tabrakan berturut-turut, Cukong dan Fan Jian menggunakan seni bela diri mereka pada saat yang sama. Tebasan penghancur angin misterius. Gerakan pertama teknik pedang api darah, tebasan api darah. Bila angin yang dahsyat dan bayangan pedang yang menyala-nyala saling beradu hebat di udara. Niat pedang yang mengerikan menyapu seluruh tempat latihan. Tepat ketika keduanya berada dalam jalan buntu, Fan Jian tiba-tiba menarik tangan kirinya, dan tiba-tiba sebuah pedang besi hitam tipis ditarik keluar dari pedang besi hitam yang berat itu dan menusuk ke arah Cukong seperti kilat. Pedang besi hitam yang berat ini sebenarnya memiliki pedang di dalam pedang. Rapier besi hitam yang ditarik keluar juga merupakan senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 3 yang memiliki kekuatan luar biasa. Dasar tercela, Sangguan Yanran memarahi dengan marah. Jika orang lain menghadapi serangan tiba-tiba Fan Jian, mereka pasti akan terkejut dan merasa sulit untuk melawan. Namun, Cukong sama sekali tidak panik. Dia hanya mendengus dingin, dan kekuatan fisiknya langsung mencapai titik puncaknya. Dia menggunakan badannya untuk langsung menangkis pedang besi hitam yang menusuk itu. Cukong, yang alam fisiknya telah mencapai puncak tahap akhir dari alam tempering badan, memiliki pertahanan fisik yang luar biasa, sebanding dengan monster tingkat tinggi tingkat ketiga. Tidaklah berlebihan jika dikatakan dia adalah monster humanoid. Pedang besi hitam saja tidak dapat menghancurkan pertahanan fisiknya. Ketika Fan Jian melihat bahwa Cukong menangkis pedang besi hitam itu hanya dengan badannya saja, raut wajahnya sedikit berubah. Karena serangan mendadak gagal, mari beralih ke serangan frontal. Di saat berikutnya, dia mengerahkan segenap kekuatannya, menghancurkan bayangan pedang api, lalu menggenggam pedang besi hitam berat di tangan kanannya dan pedang besi hitam tipis di tangan kirinya, dia menyerang Cukong. Sebagai murid sejati peringkat kedua di Akademi Youri, Fan Jian sangat kuat. Dengan pedang di kedua tangan, kekuatan tempurnya langsung meningkat beberapa kali lipat. Meskipun Cukong hanya memiliki satu pedang, dia telah berlatih seni pedang api darah dengan sempurna, dan ilmu pedangnya sangat menakjubkan. Selain itu, dia memiliki badan yang kuat dan sama sekali tidak takut dengan pedang dua tangan Fan Jian. Tidak peduli seberapa rumit sudut gerakan pedang Fan Jian atau seberapa tajam energi pedangnya, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Fan Jian tahu bahwa dia tidak akan mampu melukai Cukong hanya dengan gerakan pedang saja, jadi dia hanya bisa menggunakan serangan terkuatnya. Fan Jian terlihat memegang pedang dengan kedua tangan, menyuntikkan kekuatan spiritual di badannya ke pedang, dan menebas ke arah depan pada saat yang bersamaan. Badai pemusnahan. Dalam sekejap, puluhan bilah angin hijau yang sangat tajam mengembun dan berkumpul menjadi badai bilah pedang yang mengerikan, menyapu ke arah Cukong. Badai ini memancarkan kekuatan pedang yang amat mengerikan, yang bahkan orang kuat di tahap tengah tingkat pertama Raja Roh pun tak akan mampu menahannya. Melihat badai pedang yang datang, Cukong memegang pedang api langit di tangannya dan mengerahkan segenap tenaganya untuk melancarkan jurus kedua dari teknik pedang api darah menghancurkan langit. Ki dan badan menjadi satu, dan kekuatan yang mengerikan meledak. Energi spiritual berbahan api di sekitarnya langsung berubah menjadi gelombang api yang mengerikan, membawa aura pedang yang dahsyat, dan bertabrakan dengan dahsyat dengan badai bilah pedang. Ledakan. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Cukong mengeluarkan seluruh kekuatannya, kekuatan bertarungnya sungguh mencengangkan. Meskipun tingkat kultivasinya tidak sebaik Fan Jian,
Namun jilid pertama, seni api naga, dan seni pedang api darah, yang dia latih lebih sulit dan lebih kuat dibandingkan dengan keterampilan dan ilmu bela diri yang dipraktikkan Fan Jian. Selain itu, ia telah berlatih jilid pertama, seni api naga, dan seni pedang api darah, dengan sempurna, dan dapat memaksimalkan kekuatan keterampilan dan seni bela diri. Fan Jian hanya melatih keterampilan dan seni bela dirinya hingga sempurna. Oleh karena itu, kekuatan gelombang api lebih kuat dari badai pedang. Setelah keduanya terhenti di udara selama beberapa saat, gelombang api secara bertahap menguasai dan akhirnya menghancurkan badai pedang. Mendengus. Fan Jian mengeluarkan erangan teredam, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia menderita luka dalam yang serius. Kong menang. Mata Sangguan Yanran menunjukkan kegembiraan. Tepat ketika dia mengira Fan Jian sudah kehabisan trik dan akan dikalahkan. Wajah Fan Jian tiba-tiba menampakkan ekspresi yang ganas, matanya memancarkan aura pembunuh, bagaikan seorang penjudai yang kalah taruhan. Dia pun berteriak dengan marah, "Chu Kong, kau memaksaku melakukan ini." Dia melihat tangannya membentuk segel dengan cepat, dan pedang besi hitam yang berat dan pedang besi hitam yang tipis tiba-tiba bergetar hebat, disertai suara pedang yang tajam. Teknik pedang Ming. Saat segel tangan misterius satu demi satu terbentuk, pedang besi hitam yang berat dan pedang besi hitam tipis masing-masing terbungkus dalam lapisan rune hijau, memancarkan kekuatan pedang yang mengerikan, melesat lurus ke langit. Seni memutar pedang, merupakan teknik rahasia tingkat tinggi, dan efeknya mirip dengan seni menempuh emas, yang dilakukan oleh Wei Chaofeng. Akan tetapi, teknik tempering logam hanya meningkatkan kekuatan seni bela diri berunsur emas yang dilakukan oleh praktisi. Teknik Mingjian meningkatkan kekuatan keterampilan pedang yang dilakukan oleh praktisi. Terlebih lagi, efek teknik pedang lebih kuat dari teknik tempering emas. Badai pemusnahan. Fan Jian memegang pedang besi hitam yang berat di tangan kanannya dan pedang besi hitam tipis di tangan kirinya. Dia menatap tajam ke arah Chu Kong dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Ledakan. Dalam sekejap, angin menderu dan udara meledak. Di bawah pengaruh teknik pedang Ming, kekuatan badai senyap meningkat 2 kali lipat. Ratusan bilah angin hijau mengembun dalam sekejap, berkumpul menjadi badai bilah pedang besar, membawa kekuatan pemusnahan, dan meledak ke arah Chu Kong. Kekuatan serangan ini sebanding dengan serangan kekuatan penuh seorang kultivator tahap akhir level pertama Raja Roh. Ketika Zhou Hong dan Sangguan Yanran melihat serangan ini, wajah mereka berubah. Adapun Lu Xifan dan Zhan Wang, senyum kesuksesan terpancar di wajah mereka. Fan Jian sengaja terluka dan kemudian menjadi gila. Ini adalah strategi yang dibahas sebelum duel dimulai. Tujuannya adalah memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan teknik rahasia, melepaskan serangan terkuat, dan membunuh Chu Kong dalam satu gerakan. Namun Lu Xifan dan Zhan Wang tidak tahu bahwa luka yang dialami Fan Jian bukanlah palsu. Dalam duel tadi, dia memang bukan tandingan Chu Kong. Tepat ketika Lu Xifan dan Zhan Wang mengira mereka telah menang, sorot mata Chu Kong memancarkan aura dingin. Dia berkata dengan nada dingin, "Apakah menurutmu hanya kamu yang mengetahui metode rahasia ini?" Dia merasakan niat membunuh yang dingin di mata Fan Jian. Karena Fan Jian ingin membunuhnya, tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Tangan Chu Kong seperti roda, dan dengan cepat membentuk beberapa segel tangan. Teknik membakar darah dengan api biru. Rune berwarna darah langsung menutupi seluruh badannya. Pupil mata dan rambutnya berubah menjadi merah tua, dan aura mengerikan terpancar darinya. Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari tingkat ke-9 awal guru spiritual agung ke tingkat pertama awal raja spiritual. Dia dipromosikan ke alam yang lebih tinggi, menerobos penghalang alam, dan mencapai alam Raja Roh. Meskipun Chu Kong mengandalkan metode rahasia untuk secara paksa menaikkan kultivasinya ke tahap awal tingkat pertama Raja Roh. Tetapi pada saat ini, dia adalah Raja Roh yang sangat kuat, yang hampir tidak mampu mengerahkan sedikit pun kekuatan langit dan bumi. Meskipun hanya ada satu langkah antara tahap awal tingkat pertama Raja Spiritual dan tahap akhir tingkat ke-9 Guru Spiritual Agung, ada perbedaan besar di antara keduanya. Seorang Guru Spiritual Agung di akhir level ke-9 hanya dapat mendominasi kota-kota sedang dan kecil, sedangkan seorang Raja Spiritual di awal level pertama dapat disebut Guru di seluruh kekaisaran. Hal ini karena, begitu seorang kultivator memasuki alam Raja Roh,
ia dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi serta memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Ini pula lah alasannya mengapa kultivator pada tingkat Raja Roh dapat terbang di udara. Teknik pedang api darah gaya kedua, api darah menghancurkan langit. Setelah melakukan teknik pembakaran darah Changyan, Cukong memegang pedang Tianyan di tangannya, mengerahkan kultivasi dan kekuatan fisiknya hingga batas ekstrim, lalu menebas dengan sekuat tenaga ke arah depan. Ledakan. Saat pedang api langit menebas ke bawah, kekosongan bergetar hebat, dan energi spiritual yang dikaitkan dengan api dari langit dan bumi dalam radius ratusan meter berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tsunami api yang besar. Kekuatan api yang mengerikan menyebar. Suhu sekitar tiba-tiba naik hingga lebih dari 100 derajat. Ini adalah kekuatan langit dan bumi tingkat rendah, kekuatan api yang berkobar. Lu Xifan membuka matanya lebar-lebar dan berteriak. Kekuatan langit dan bumi juga terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Seorang ahli alam Raja Roh dengan kualifikasi biasa hanya dapat memahami kekuatan langit dan bumi tingkat rendah, seperti kekuatan api yang menyala-nyala, kekuatan angin, kekuatan air yang lemah, dan lain sebagainya. Seorang ahli alam Raja Roh dengan bakat luar biasa dapat memahami kekuatan langit dan bumi tingkat menengah, seperti kekuatan api bumi, kekuatan badai, kekuatan sungai, dan sebagainya. Adapun kekuatan langit dan bumi tingkat tinggi dan kekuatan langit dan bumi tingkat atas, hanya mereka yang kuat di alam Kaisar Roh yang dapat memahaminya. Kobaran api yang ditimbulkan oleh gelombang api hanyalah kekuatan langit dan bumi tingkat rendah. Namun kekuatannya termasuk yang teratas di antara semua kekuatan tingkat rendah di langit dan bumi. Dalam keadaan normal, Cukong mengandalkan teknik rahasia untuk secara paksa menaikkan kultivasinya ke tahap awal tingkat pertama Raja Roh. Tetapi dia hanya dapat mengerahkan sedikit saja kekuatan langit dan bumi tingkat rendah yang paling lemah. Namun dia berhasil membangkitkan api yang luar biasa kuat. Hal ini sangat mengejutkan Lu Xifan. Bukan hanya dia, tetapi juga Raja Zan, Raja Ning, Zhou Hong dan yang lainnya juga sangat terkejut. Tahukah Anda, bahkan Zhou Chuan baru saja menguasai kekuatan langit dan bumi tingkat rendah biasa, kekuatan gunung berapi, yang jauh lebih lemah daripada kekuatan api. Menurut penilaian Zhou Hong, kekuatan yang ditunjukkan oleh Cukong telah melampaui Zhou Chuan. Alasan mengapa Cukong mampu memobilisasi kekuatan api adalah karena dia telah berlatih jilid pertama, Seni Api Naga, dengan sempurna. Versi lengkap dari Seni Api Naga adalah seni bela diri tingkat bumi yang paling maju, yang sangat kuat dan sebanding dengan seni bela diri tingkat surga tingkat rendah biasa. Meskipun Cukong baru berlatih jurus pertama, Seni Api Naga, itu sudah cukup baginya untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi tingkat rendah yang sangat kuat. Begitu dia memasuki alam Raja Roh dan mempraktikkan volume tengah, Seni Api Naga, dia pasti akan dapat dengan cepat memahami kekuatan dunia perantara. Di bawah tatapan kaget orang banyak, tsunami api yang membawa kekuatan api bertabrakan hebat dengan badai pedang raksasa. Ledakan. Akibat energi yang mengerikan itu menyapu ke segala arah, menimbulkan awan debu. Meskipun Fan Jian mengaktifkan teknik pedang Ming dan melepaskan badai senyap dengan seluruh kekuatannya sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari seorang kultivator Raja Roh di tahap pertama akhir. Tetapi serangannya tidak didukung oleh kekuatan langit dan bumi, dan ia tidak sebanding dengan tsunami api. Hanya dalam beberapa tarikan napas, badai pedang mulai hancur. Tsunami api melanda Fan Jian dengan kekuatan yang menghancurkan. Ah! Teriakan melengking terdengar. Fan Jian terbang keluar dari asap dan debu bagaikan layang-layang yang talinya putus, dan menghantam keras dinding arena bela diri. Jika diperhatikan dengan seksama, tulang-tulang Fan Jian patah, pupil matanya melebar, dan dia pun meninggal. Semua orang melihat badan Fan Jian dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Terutama Lu Xifan dan Zan Wang, mereka sama sekali tidak bisa menerima hasil ini. Keduanya berpikir bahwa dengan melakukan teknik pedang Ming, Fan Jian akan mampu membunuh Cukong. Tanpa diduga, orang yang akhirnya terbunuh adalah Fan Jian. Tahukah kamu, kematian Fan Jian berarti kemenangan Cukong. Dia akan mendapatkan 100 poin untuk tempat pertama dalam pertarungan individu. Dengan 100 poin ini, total skor Akademi Xingchen mencapai 160 poin, melampaui Akademi Matahari, dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Akademi untuk pertama kalinya.
Akademi ini akan menerima 10 juta tael emas dalam bentuk sumber daya pelatihan, membuat sejarah. Terlebih lagi, kemenangan Cukong juga berarti dia memenangkan taruhan antara dirinya dan Lusifan. Lusifan perlu mengeluarkan pil api Luan, atau harta karun yang nilainya setara dengan pil api Luan. Tentu saja Raja Perang akan mengganti rugi Lusifan atas kekalahan taruhannya nanti. Yang paling penting adalah dia kehilangan kesempatan untuk membunuh Cukong. Cukong, yang berada di level ke-9 awal dari guru spiritual agung, memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, apa yang akan terjadi? Mata Raja Perang bersinar dengan cahaya dingin dan niat membunuh. Teknik pembakaran darah api biru adalah salah satu keterampilan terkenal dari Kaisar Pengobatan Api Biru. Karena Cukong dapat melakukannya, itu membuktikan bahwa dia benar-benar mewarisi warisan Kaisar Pengobatan Api Biru. Dia sangat mungkin menjadi musuh nomor 1 Chu Yun Xiao di masa depan, dan dia harus dicekik di buayan. Memikirkan hal ini, Raja Perang menggerakkan mulutnya sedikit dan mengirim pesan kepada Lusifan dan kepala istana Akademi Yuri. Setelah mendengar pesan dari Raja Perang, keduanya ragu-ragu sejenak, lalu mengambil keputusan pada saat yang sama. Lusifan berteriak marah, "Cukong, kamu berani membunuh murid berbakat dari Akademi Matahariku selama kompetisi Akademi. Kamu pantas mati." Kekuatan tahap pertama Kaisar Roh meledak, Lusifan berubah menjadi petir berbentuk manusia dan menyerbu ke arah Cukong, berniat membunuh Cukong dengan satu pukulan. "Lusifan, beraninya kau!" Zhou Hong berteriak dengan marah dan segera mencoba mencegatnya. Pada saat ini, Master Akademi Matahari melintas dan muncul di depan Zhou Hong. Sebagai kepala istana Akademi Matahari, kekuatannya lebih kuat dari Lusifan dan telah mencapai tahap awal Kaisar Roh tingkat ketiga. Alasan mengapa dia muncul di depan Zhou Hong bukan hanya untuk menghalangi Zhou Hong, tetapi juga untuk menghalangi Shen Wanrong. Fan Jian adalah murid berbakat dari Akademi Cerahku dan harapan masa depan Akademi Cerahku. Cukong harus membayar harga atas apa yang telah diperbuatnya, kata kepala istana Akademi Cerah dengan dingin. Wajah Shen Wanrong langsung berubah dingin. Kultivasinya hanya pada tahap awal tingkat kedua Kaisar Roh, satu tingkat lebih rendah dari Master Istana Akademi Cerah. Dengan dia menghalangi jalan, dia, Zhou Hong dan Shen Yuanxing tidak mampu menyelamatkan Cukong. Pada saat ini, sesosok muncul di depan Cukong dan memblokir serangan Lusifan. Orang yang mengambil tindakan adalah Raja Ning. Meskipun Pangeran Ning baru saja menerobos ke tahap awal Kaisar Roh tingkat pertama, kekuatannya sedikit lebih besar dari Lusifan. Melihat ini, wajah Raja Perang sedikit muram, dan dia berkata, Cukong telah melanggar peraturan dan membunuh jenius Akademi Matahari. Dia harus dieksekusi. Sebagai wasit kompetisi Akademi, Raja Ning sebenarnya telah membantu Cukong. Bukankah ini melanggar peraturan? Pangeran Ning berkata dengan tenang, Paman Wang, ini salah. Sebagai wasit kompetisi Akademi, saya harus memastikan keadilan dan kewajaran kompetisi. Dalam duel tadi, Fan Jian jelas ingin membunuh Cukong. Cukong membunuhnya untuk melindungi dirinya sendiri, yang mana masuk akal dan logis. Raja Perang mendengus dingin, bagaimana mungkin aku tidak melihat bahwa Fan Jian memiliki niat untuk membunuh. Sebelum memberikan pukulan terakhir, dia jelas bukan tandingan Cukong. Untuk mengalahkan Cukong, dia menggunakan metode rahasia yang kuat. Apakah itu salah? Lusifan menimpali, Raja Perang benar, Fan Jian hanya ingin memenangkan duel. Namun, Cukong begitu kejam hingga membunuhnya secara langsung. Masalah ini harus dijelaskan kepada Akademi Matahari dan Fan Jian. Mendengarkan Pangeran Zhan dan Lusifan menyanyikan lagu yang sama, Pangeran Ning menyadari bahwa Pangeran Zhan juga menginginkan nyawa Cukong. Pikirannya terus berputar, dipadukan dengan informasi relevan dari Chu Yun Xiao, dia langsung menghubungkan sebab dan akibat dari seluruh kejadian. Pangeran Ning berkata, karena kita bertiga keberatan dengan niat membunuh Fan Jian, mengapa tidak membiarkan para ahli alam kaisar spiritual yang hadir memberikan suara dengan mengangkat tangan mereka? Jika banyak orang berpikir bahwa Fan Jian tidak memiliki niat membunuh, maka Cukong akan dihukum berat. Paman Wang. Wajah Sangguan Yanran langsung menunjukkan kekhawatiran saat mendengarnya. Pangeran Ning menatap Sangguan Yanran dengan pandangan meyakinkan dan melanjutkan, jika banyak orang berpikir bahwa Fan Jian memiliki niat membunuh, maka Cukong tidak akan dihukum. Bagaimana menurutmu?
Ketika Raja Zan mendengar usulan Raja Ning, matanya sedikit menyipit. Oke. Akademi Matahari memiliki 2 ahli tingkat Kaisar Roh, jadi mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Jika mereka memilih dengan mengangkat tangan, mereka akan memiliki peluang besar untuk menang. Melihat Raja Zan setuju, Raja Ning berkata dengan lantang, siapapun yang mengira Fan Jian punya niat membunuh, angkat tangan. Setelah itu, dia mengangkat tangannya terlebih dahulu. Segera setelah itu, Shen Wanrong mengangkat tangan kanannya. Panglima pengawal kekaisaran adalah seorang pria berintegritas dan dia juga perlahan mengangkat tangan kanannya. Sang Raja Perang tersenyum menghina dan tidak terkejut dengan tindakan komandan pengawal kekaisaran. Bahkan dengan menyertakan komandan pengawal kekaisaran, pihak Pangeran Ning hanya memiliki 3 prajurit alam Kaisar Roh. Di pihaknya, selain dia, ada Lu Sifan, Kepala Istana Akademi Hari Cerah, dan Kepala Istana Akademi Bulan Cerah. Totalnya ada 4 pembangkit tenaga alam Kaisar Roh. Meskipun Kepala Istana Akademi Mingyue tidak puas dengan Fan Jian yang telah melukai Sun Hu dengan serius sebelumnya. Namun, Akademi Mingyue dan Akademi Yaori memiliki hubungan yang dekat, dan ditambah dengan pengaruh Raja Perang, Kepala Istana Akademi Mingyue pasti akan berdiri di pihak Raja Perang. Mereka yang berpikir Fan Jian tidak punya niat membunuh. Sebelum Raja Perang bisa menyelesaikan perkataannya, Sang Guanyan tiba-tiba memotongnya dan berkata, aku juga berpikir Fan Jian punya niat membunuh. Sambil berbicara, Sang Guanyan mengangkat tangan kanannya. Sebagai Kaisar Kekaisaran Changyan, Sang Guanyan juga merupakan Kaisar Roh yang kuat. Kultivasinya lebih kuat daripada Raja Perang, dan keduanya telah mencapai tahap awal Kaisar Roh tingkat keempat. Namun, Sang Guanyan biasanya tidak ikut campur dalam perselisihan di antara menterinya. Oleh karena itu, Raja Perang tidak memperhitungkannya. Sang Guanyan tiba-tiba berbicara, langsung mengacaukan rencana Raja Perang. Saat Sang Guanyan mengalihkan pandangannya ke arah Kepala Istana Akademi Mingyue, Kepala Istana Akademi Mingyue segera merasakan tekanan luar biasa. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangan kanannya dengan tegas dan berkata, saya juga berpikir Fan Jian memiliki niat membunuh. Meskipun Raja Perang sangat kuat, Sang Guanyan adalah Kaisar Kekaisaran Qian. Bahkan Sang Guanyan pun angkat bicara untuk mendukung Cukong. Kepala Istana Akademi Mingyue tidak punya pilihan selain mengikuti Sang Guanyan dan mengangkat tangan kanannya. Dengan Sang Guanyan dan Kepala Istana Akademi Mingyue mengangkat tangan, pihak Pangeran Ning sekarang memiliki 5 pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Roh. Oleh karena itu, Fan Jian dianggap memiliki niat membunuh. Adalah wajar bagi Cukong untuk membunuh Fan Jian dalam duel dan dia tidak akan dihukum. Wajah Pangeran Zan begitu muram hingga air seolah menetes dari wajahnya. Jelaslah bahwa dia ditipu oleh Pangeran Ning. Mendengus. Sang Raja Perang mendengus dingin, dan pergi dengan hati penuh amarah. Melihat ini, Lu Sifan dan Master Akademi Yueri terpaksa berhenti. Dalam kompetisi akademi ini, Akademi Matahari memperoleh total 139 poin, Akademi Bulan memperoleh total 114 poin, dan Akademi Bintang memperoleh total 160 poin. Saya nyatakan bahwa Akademi Bintang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi akademi ini. Akademi Matahari memperoleh tempat kedua. Akademi Bulan memperoleh tempat ketiga. Suara agung Sang Guanyan bergema di seluruh arena seni bela diri. Begitu dia selesai bicara, para murid Akademi Bintang bersorak, menyerbu ke arah Cukong, mengangkatnya, dan melemparkannya ke udara berulang kali. Sambil melempar, dia berteriak, kakak perkasa. Kakak perkasa. Mereka telah sepenuhnya menerima Cukong sebagai kakak laki-laki mereka dari lubuk hati mereka. Ketika Shen Wanrong dan Zhou Hong melihat pemandangan ini, mereka berdua menunjukkan senyum lega di wajah mereka. Star Academy memiliki penerus. Dengan adanya Cukong di sini, Akademi Xingchen niscaya akan bangkit dengan kuat, selangkah demi selangkah melampaui Akademi Mingyue dan Akademi Yueri, dan menjadi pemimpin 3 akademi besar. Berikutnya, Sang Guanyan secara pribadi memberikan penghargaan kepada 8 teratas dalam kompetisi individu. Hadiah yang diberikan keluarga kerajaan sederhana dan kasar. Mereka hanya memberi uang dan Anda dapat membeli sumber daya budidaya apapun yang Anda butuhkan sendiri. Pemenang tempat ke-8 hingga ke-2 menerima hadiah masing-masing sebesar 30.000 hingga 300.000 tael tiket emas. Karena Fan Jian sudah meninggal, hadiahnya akan dikirim ke keluarga Fan sebagai kompensasi kepada keluarga Fan.
Sebagai juara pertama dalam kompetisi individu, Cukong menerima 500.000 tael tiket emas. Ditambah uang kertas emas 1 juta tael yang diperoleh dari penjualan pil pemecah kaisar kepada Pangeran Ning. Cukong memiliki total 1,5 juta tael uang emas, yang setara dengan 150 juta tael uang perak. Selain itu, ia juga memiliki banyak harta peninggalan Kaisar Pengobatan Changyan. Melihat seluruh kekaisaran Qian, sumber daya keuangannya cukup untuk menduduki peringkat teratas. Cukup baginya untuk mencapai tingkat ke-9 Raja Roh. Selain tiket emas, 3 pemenang teratas juga menerima piring giok merah dengan tulisan Qian yang diukir dengan gaya yang flamboyan. Dengan token api merah ini, seseorang dapat memasuki kolam api merah dan memperoleh kesempatan untuk menempa badan dengan energi api. Karena Fan Jian meninggal dunia, token api merah yang menjadi haknya diberikan kepada Lu Zuo yang menduduki peringkat ke-6 sebagai kompensasi kepada Akademi Matahari. Setelah upacara penghargaan untuk 8 teratas dalam kompetisi individu, Sang Guanyan memberikan penghargaan kepada 3 akademi utama. Sebagai yang memiliki total poin tertinggi, Akademi Xingchen memperoleh sumber daya budidaya senilai 10 juta tael emas. Sebagai yang kedua dalam total poin, Akademi Youri memperoleh sumber daya pelatihan senilai 5 juta tael emas. Akademi Mingyue berada di peringkat ketiga dalam total poin dan memperoleh sumber daya budidaya senilai 2 juta tael. Setelah upacara penghargaan, Sang Guanyan mengumumkan, kompetisi akademi tahun ini telah berakhir. Tepat saat Lu Xifan hendak pergi bersama murid-murid Akademi Matahari, Cukong berkata dengan tenang, "Penatua Lu, apakah Anda melupakan sesuatu?" Ketika Lu Xifan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan sebagian besar asetnya, termasuk 2 senjata spiritual tingkat tinggi kelas 4, beberapa botol ramuan ajaib, dan beberapa ramuan obat kelas 5, untuk menebus jumlah taruhan dan meletakkannya di depan Cukong. "Penatua, harap ingat kisah ini. Aku akan membalasmu 100 kali lipat di masa depan." Setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, Lu Xifan pergi dengan marah bersama murid-murid Akademi siang hari. Kepala Istana Akademi Matahari tinggal bersama Lu Zuo dan bersiap pergi ke kolam api merah untuk mengolah badan mereka dengan energi api. Cukong sama sekali tidak menanggapi ancaman Lu Xifan. Dia melambaikan lengan bajunya dan menaruh semua taruhannya ke dalam liontin giok penyimpanan. Kepala Istana Akademi Mingyue tinggal bersama Wei Chaofeng, sementara murid lainnya pergi bersama tetua pertama dan kedua. Di Akademi Xingchen, Shen Wanrong tinggal bersama Cukong, sementara murid lainnya pergi bersama Zhou Hong dan Shen Yuanxing. Tatapan Sang Guanyan perlahan menyapu Cukong, Wei Chaofeng, dan Lu Zuo, dan berkata, "Kalian bertiga adalah kebanggaan Kekaisaran Api Merahku. Aku harap kalian dapat menghargai kesempatan ini untuk melembutkan badan kalian dengan energi api, meningkatkan kekuatan kalian, dan berusaha untuk memenangkan kejayaan bagi Kekaisaran Api Merahku di Aliansi 5 Negara. Aliansi 5 Kerajaan adalah kompetisi penting yang diselenggarakan bersama oleh Kekaisaran Api Merah dan 4 negara tetangga. Kompetisi ini tidak hanya menyangkut kehormatan dan aib setiap negara, tetapi juga masa depan para kontestan. Di antara 3 peluang besar Kekaisaran Qian, selain Gua Changyan dan Kolam Qian, Aliansi 5 Negara adalah peluang ketiga, dan juga peluang terbesar. Prestasi masa depan semua juara Aliansi 5 Negara sebelumnya tidak terbatas. Setidaknya dia bisa menjadi orang kuat di atas tingkat kelima Kaisar Roh, dan bahkan memiliki harapan untuk menjadi orang kuat super di alam Sekte Roh. Hanya 8 teratas dalam kompetisi individu kompetisi akademi yang berhak mewakili Kekaisaran Qian di Aliansi 5 Kerajaan. Sang Guanyan menatap Cukong dengan dalam, seakan berkata, "Nak, kalau kamu ingin menjadi menantuku, kamu harus menjadi lebih baik lagi." Setelah mengatakan ini, Sang Guanyan berbalik dan pergi bersama pengawal Kekaisaran. Raja Ning membawa Cukong dan yang lainnya ke kolam api merah. Kolam api merah, sebagai tempat suci untuk berkultivasi, terletak di bawah tanah di Istana Kekaisaran. Pintu masuknya terletak jauh di dalam Istana Kekaisaran. Tidak hanya dijaga ketat, tetapi juga dijaga oleh Kaisar Roh yang kuat. Kekuatannya tidak kalah dari para penjaga Kekaisaran. Raja Ning membawa Cukong dan yang lainnya ke pintu masuk. Setelah tetua penjaga memverifikasi perintah api merah milik Cukong, Wei Chaofeng, dan Lu Zuo, dia membentuk segel dengan tangannya dan berteriak, "Buka!"
Kekosongan itu tiba-tiba mulai melonjak dengan lapisan gelombang spasial, dan perisai pelindung merah muncul di depan semua orang. Saat tetua penjaga membuat beberapa segel tangan, celah besar muncul pada perisai merah. Memasuki, penatua penjaga memimpin Pangeran Ning, Cukong dan yang lainnya ke dalam formasi. Dipimpin oleh sesepuh pelindung, ketujuh orang itu masuk ke bawah tanah dan sebuah kolam merah terlihat. Di tengah kolam, berdiri pilar kristal merah setinggi 1 meter, memancarkan lingkaran cahaya merah samar, yang sangat ajaib. Lu Zuo menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kaget, aura atribut api yang sangat kaya. Energi spiritual yang berasal dari api di sini lebih dari 10 kali lebih padat daripada di dunia luar. Jika Anda dapat berlatih di sini untuk waktu yang lama, kultivasi Anda pasti akan maju pesat. Kalian bertiga masuklah ke dalam kolam dan duduk bersila, kata tetua penjaga. Mendengar ini, Cukong, Wei Chaofeng, dan Lu Zuo segera masuk ke dalam kolam dan duduk. Suhu air di kolam renang sangat pas, seperti sedang berendam di air panas, membuat orang merasa sangat nyaman. Nanti, aku akan mengalirkan energi api di kolom kristal ke dalam badan kalian bertiga untuk menempa badan kalian. Tetua penjaga memberi instruksi, meskipun menempa badan kalian dengan energi api memiliki manfaat yang tak terbatas, itu juga berbahaya. Begitu kalian merasa badan kalian tidak dapat bertahan, kalian harus segera berhenti menempa badan kalian. Jika tidak, energi api yang membakar itu akan membakar badan kalian dan bahkan melumpuhkan kalian. Cukong, Wei Chaofeng, dan Lu Zuo mengangguk tanda mengerti. Melihat hal itu, tetua penjaga tidak berkata apa-apa lagi. Dia terlihat mengedarkan kekuatan spiritualnya, menarik energi api dalam kolom kristal, mengubahnya menjadi 3 aliran energi merah, yang disuntikkan ke badan Cukong dan 2 orang lainnya. Kolam api merah adalah tempat suci untuk berkultivasi yang lahir secara alami. Hal yang paling berharga adalah pilar kristal merah di tengah kolam. Energi api yang dihasilkannya mengandung energi yang sangat besar, yang tidak hanya memungkinkan kultivator untuk menerobos tingkat kultivasi mereka, tetapi juga membersihkan tulang dan sumsum mereka serta meningkatkan kondisi fisik mereka. Namun, laju pertumbuhan energi api sangatlah lambat. Dalam setiap kompetisi akademi, hanya 3 atau 4 orang yang mampu menempa badannya dengan energi api. Jika Sang Guan Yanran tidak berstatus bangsawan, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjalani penempaan badan dengan energi api. Mendengus. Saat energi api merah memasuki badan Cukong dan 2 orang lainnya, mereka mengerang bersamaan. Wajah mereka langsung memerah. Mereka merasa seolah-olah aliran magma panas mengalir deras ke dalam badan mereka. Itu sangat menyakitkan. Cukong dan 2 orang lainnya mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk melatih keterampilan mereka dan menyerap energi api. Meskipun prosesnya menyakitkan, manfaatnya luar biasa. Cukong dan 2 orang lainnya jelas merasakan bahwa kultivasi dan alam fisik mereka meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat ini, di Istana Pangeran, di dalam ruang belajar yang besar itu, di samping Raja Perang, ada sosok lain. Itu adalah Tetua Agung Akademi Yueri, Lu Xifan. Sang Raja Perang melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan pedang yang sangat tajam dari cincin penyimpanannya. Bila diperhatikan lebih dekat, terlihat seekor harimau dengan taring dan cakar yang terukir pada bilah pedangnya, memancarkan aura pembunuh. Pedang ini disebut pedang Raja Harimau. Pedang ini cukup untuk menebus kekalahanmu, kata Raja Perang. Terima kasih, Yang Mulia. Lu Xifan mengepalkan tangannya, sedikit kegembiraan terpancar di matanya. Meskipun kultivasinya telah mencapai tahap awal Kaisar Roh tingkat pertama, senjata spiritual yang digunakannya masih merupakan senjata spiritual tingkat 4 yang tinggi. Pedang Raja Harimau yang dikeluarkan Raja Perang adalah senjata spiritual tingkat rendah tingkat 5 yang sangat hebat, yang kekuatannya sangat mencengangkan. Dengan pedang Raja Harimau, kekuatan tempurnya meningkat setidaknya 30%, langsung melampaui Raja Ning. Pedang Raja Harimau ini tidak hanya menebus taruhanmu, tetapi juga berfungsi sebagai hadiah untukmu. Ketika Yun Xiao dan Xiao Yue menikah di masa depan, kamu dapat dianggap sebagai mak comblang. Raja Perang berkata dengan tenang. Xiao Yue yang disebutkannya bernama Sangguan Xiao Yue, putri satu-satunya, dan sekarang menjadi murid dalam Akademi Youri.
Chu Yunxiao dan Sangguan Xiao Yue sudah bersama berkat perjodohan Lu Xifan, tetapi mereka belum mempublikasikannya. Raja Zan sangat puas dengan Chu Yunxiao, calon menantunya. Itulah sebabnya dia menyetujui rencana Chu Xiaoying dan ingin menyingkirkan Chu Kong di kompetisi akademi. Chu Yunxiao dan Putri Xiao Yue adalah pasangan yang ditakdirkan di surga. Bahkan tanpa perjodohanku, mereka pasti sudah bersama. Lu Xifan menyanjung, sekarang, Chu Yunxiao telah dihargai oleh pria hebat itu dan telah diberi harta yang berharga. Dia akan segera menerobos ke alam Raja Roh. Ketika kelima negara bertemu, dia pasti akan dapat memenangkan tempat pertama dan memasuki puncak Yuheng dengan cara yang tak terkalahkan. Mendengar ini, Raja Perang tersenyum dan berkata, orang hebat itu telah menerima Yun Xiao ke puncak Yuheng, dan berjanji bahwa jika Yun Xiao dapat memperoleh tempat pertama di aliansi 5 negara, dia akan langsung diberikan status murid bintang 3. Lu Xifan terkejut, dengan rasa iri di matanya. Meskipun Kekaisaran Qian memiliki wilayah yang luas, jika dilihat dari seluruh benua Jiushu, ia hanyalah kekaisaran biasa di wilayah utara Qingxuanzu. Kekaisaran Qian dan 4 negara sekitarnya, yang secara kolektif dikenal sebagai 5 kerajaan wilayah utara, menempati wilayah utara Provinsi Qingxuan. Wilayah selatan Provinsi Qingxuan ditempati oleh 7 kerajaan lain, yang secara kolektif dikenal sebagai 7 kerajaan wilayah selatan. Namun, baik 5 negara di wilayah utara maupun 7 negara di wilayah selatan bukanlah penguasa sebenarnya di Qingxuanzu. Kekuatan paling kuat di Qingxuanzu disebut Sekte Suci Beidou. Ia sangat kuat dan merupakan kekuatan kelas 1 di seluruh benua Kyushu, melampaui 12 kekaisaran. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa suksesi tahta ke-12 kerajaan semuanya diputuskan oleh Sekte Suci Beidou. Orang kuat di tingkat pertama alam Kaisar Roh akan dianggap sebagai orang kuat tingkat atas di 12 kekaisaran dan dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Namun di Sekte Suci Beidou, dia hanya seorang master biasa. Di Sekte Suci Beidou, hanya mereka yang berada di atas tingkat ke-7 Kaisar Roh yang memenuhi syarat untuk disebut kuat. Ada 7 kekuatan cabang di Sekte Suci Beidou, yaitu Puncak Tiansu, Puncak Tianxuan, Puncak Tianji, Puncak Tianquan, Puncak Yuheng, Puncak Kaiyang, dan Puncak Yaoguang. Terjadi persaingan di antara ke-7 puncak. Puncak yang memiliki kekuatan terkuat menjadi puncak utama dan dapat menguasai ke-6 puncak lainnya. Di antara ke-7 puncak, Puncak Tiansu, Puncak Tianxuan, Puncak Tianji dan Puncak Tianquan terletak di wilayah selatan. Puncak Yuheng, Puncak Kaiyang dan Puncak Yaoguang terletak di wilayah utara. Tokoh besar yang disebutkan oleh Raja Perang adalah seorang tetua dari Puncak Yuheng. Dia kuat, memiliki kekuatan besar, dan memiliki pengaruh besar di 5 negara di wilayah utara. Chu Yunxiao bisa mendapatkan bantuannya, masa depannya pasti akan mulus. Anda harus tahu bahwa di Sekte Suci Beidou, para pengikutnya dibagi menjadi 7 tingkatan. Dari yang rendah sampai yang tinggi, mereka adalah murid bintang 1, murid bintang 2, murid bintang 7. Dalam keadaan normal, murid yang baru saja bergabung dengan Sekte Suci Beidou semuanya adalah murid bintang 1 tingkat terendah. Hanya beberapa orang jenius yang dapat menjadi murid bintang 2. Namun, orang besar itu berjanji untuk langsung memberikan Chu Yunxiao status sebagai murid bintang 3, yang menunjukkan bahwa dia sangat menghargainya. Asalkan Chu Yunxiao bisa mendapat tempat pertama di aliansi 5 negara dan bergabung dengan Puncak Yuheng dalam posisi tak terkalahkan, dengan dukungan orang penting itu, Chu Yunxiao pasti bisa menonjol di Puncak Yuheng dalam waktu yang paling singkat. Pada saat itu, keluarga Chu akan menjadi keluarga teratas di antara 5 negara di wilayah utara. Tidak hanya itu, sebagai calon ayah mertua Chu Yunxiao, Raja Perang juga akan mendapatkan keuntungan tak terbatas. Saat itu, bahkan jika Raja Zan ingin menggantikan Sangguan Yan dan duduk di tahta kaisar, itu akan mudah. Demi masa depan Yunxiao, Chu Kong harus disingkirkan secepatnya. Wajah Raja Perang tiba-tiba menjadi dingin, dan cahaya dingin melintas di matanya. Penampilan Chu Kong di kompetisi akademi membuat Raja Zan merasa terancam. Jika tidak diberantas sesegera mungkin, ini akan menjadi masalah serius bagi Chu Yunxiao di masa depan. Mata Lu Xifan menoleh, dan dia segera menyusun rencana. Dia berbisik, "Yang mulia, Chu Kong dan keluarga Chu memiliki perseteruan hidup dan mati. Kita bisa melakukan ini." Setelah mendengarkan rencana Lu Xifan,
Raja Perang mengangkat alisnya dan mengangguk, berkata, "Mari kita bertindak sesuai rencanamu. Jika ini berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Jangan khawatir, Yang Mulia. Kali ini, Cukong pasti akan mati." Lu Xifan berkata dengan percaya diri. Di kolam api merah, Cukong, Wei Chaofeng, dan Lu Zuo berusaha sekuat tenaga menyerap energi api. Waktu berlalu dengan cepat di tengah rangan menyakitkan. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Lu Zuo yang tadinya mukanya merah padam, tiba-tiba menjerit, warna kulitnya berubah dari merah menjadi ungu, dan suhu badannya naik dengan cepat. Para tetua penjaga dan guru Akademi Matahari yang berdiri di dekat kolam sedikit mengubah ekspresi mereka, dan dengan cepat mengambil tindakan untuk menarik Lu Zuo keluar dari kolam api merah, dan mendesak kekuatan spiritual mereka untuk menekan energi api yang mengamuk liar di badan Lu Zuo. Alasan mengapa Lu Zuo seperti ini adalah karena badannya telah mencapai batasnya dan tidak dapat menahan energi api dan terbakar olehnya. Setelah beberapa saat, warna kulit Lu Zuo berangsur-angsur kembali normal. Energi api yang berkobar di badannya ditekan oleh tetua penjaga dan guru Akademi Matahari, lalu dipaksa keluar dari badannya. Meskipun organ dalamnya mengalami beberapa luka bakar, berkat campur tangan tepat waktu dari para tetua garnisun dan guru Akademi Matahari, tidak ada kerusakan serius yang terjadi dan dia akan pulih setelah beristirahat sejenak. Tetua penjaga itu melirik ke arah Lu Zuo yang sedang memulihkan diri dengan mata terpejam, lalu berkomentar dengan tenang, dia bertahan selama sehari di bawah energi api untuk menempa badannya, dan nyaris tidak mencapai tingkat yang dibutuhkan. Menenangkan badan dengan energi api sangat bermanfaat bagi para kultivator. Energi api dapat membantu mereka menembus level kultivasi, membersihkan esensi dan sumsum tulang, serta memperkuat badan fisik mereka. Semakin lama Anda bertahan dalam meredam badan Anda dengan energi api, semakin besar manfaat yang akan Anda peroleh. 3 teratas dalam kompetisi akademi sebelumnya biasanya dapat bertahan 1,5 hingga 2 hari. Penampilan Lu Zuo hanya bisa dianggap lumayan. Meskipun Lu Zuo hanya bertahan selama 1 hari, dia tetap memperoleh manfaat yang luar biasa. Tingkat kultivasinya menembus dari puncak tahap tengah tingkat ke-9 guru spiritual agung ke tahap akhir tingkat ke-9 guru spiritual agung. Alam fisik langsung ditingkatkan ke tahap akhir penempaan badan. Tahukah kamu, Lu Zuo tidak pernah melakukan latihan pembentukan badan apapun. Di bawah penempaan energi api, alam fisiknya secara langsung melampaui tahap awal dan tengah alam penempaan badan dan secara langsung mencapai tahap akhir alam penempaan badan. Meskipun dia baru saja mencapai tahap akhir dari alam tempering badan, dan hanya dapat menghancurkan guru spiritual agung biasa di tingkat pertama dengan kekuatan fisiknya saja, itu tetap cukup menakjubkan. Setelah menempa badannya dengan energi api, potensi Lu Zuo telah meningkat pesat. Dalam waktu paling lama 2 tahun, ia akan mampu melangkah ke alam Raja Roh dan menjadi orang yang kuat. Kepala Istana Akademi Matahari sangat puas dengan perolehan Lu Zuo. Namun sedikit rasa penyesalan masih terlintas di hatiku. Kalau saja Fan Jian tidak meninggal, dengan penempaan energi api, dia pasti bisa langsung melangkah ke tingkat pertama Raja Roh. Mata semua orang tertuju pada Cukong dan Wei Chaofeng di kolam api merah, ingin melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. 8 jam kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan keras. "Hancurkan untukku." Wei Chaofeng, yang tadinya memejamkan mata, tiba-tiba membukanya. Auranya melonjak beberapa kali dan mencapai puncaknya dalam sekejap. Sementara Wei Chaofeng Mahtei-Mahteihan menyerap energi api, dia juga melatih keterampilannya dengan seluruh kekuatannya untuk menyerang penghalang alam. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah dampak yang terus-menerus, retakan muncul pada penghalang alam yang kokoh, dan akhirnya tidak dapat menahan benturan dan hancur. Momentum Wei Chaofeng melonjak lagi, dan kultivasinya menerobos ke tahap awal tingkat pertama Raja Roh. Mulai sekarang, aku akan menjadi Raja Roh yang kuat. Wei Chaofeng merasa sangat bangga. Namun dia tidak merasa bahagia lama-lama. Karena pada saat berikutnya, energi api yang mengerikan meledak di badannya. Dia telah bertahan dalam penempaan energi api selama sehari dan 8 jam. Dia telah mencapai batas yang dapat ditanggung badannya dan tidak dapat lagi bertahan. Wajah Wei Chaofeng berubah dan dia segera berdiri dan meninggalkan kolam Qian. Dengan bantuan tetua garnisun dan guru Akademi Mingyue, energi api yang mengamuk di badannya dipaksa keluar.
Pada saat ini, Cukong adalah satu-satunya yang tersisa di kolam api merah. Meskipun semua orang sudah menduga hal ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Cukong memang layak menjadi juara pertama dalam kompetisi akademi. Dia benar-benar bertahan paling lama. Lu Zuo, yang tampak pucat, berkata dengan masam, pemenang pertama dari kompetisi akademi sebelumnya dapat bertahan selama sekitar 2 hari. Cukong hanya bertahan selama 1 hari dan 8 jam. Dia mungkin tidak dapat bertahan sebentar pun. Meskipun Lu Zuo memiliki pikiran yang indah, kenyataan memberinya tamparan keras di wajahnya. 4 jam berlalu dengan cepat. Meskipun wajah Cukong memerah, napasnya tetap teratur dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dalam sekejap mata, 6 jam berikutnya berlalu. Cukong terus-menerus melunakkan badannya dengan energi api selama 2,5 hari. Mata tetua pelindung itu berbinar tanda setuju, anak ini akan menyamai rekor 3 besar dalam kompetisi akademi sebelumnya untuk penempaan badan energi api tertinggi. Rekor tertinggi dibuat oleh seorang jenius dari Youri Academy, yang memakan waktu 2 hari dan 7 jam. Jenius itu telah menjadi kaisar roh yang kuat, dengan kekuatan luar biasa dan ketenaran di 5 negara di wilayah utara. Di bawah tatapan semua orang, 1 jam berlalu dalam sekejap mata, dan Cukong berhasil menyamai rekor. Tidak hanya itu, nafasnya tetap stabil dan dia terus bertahan. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Semua orang mengira bahwa Cukong akan segera menyerah setelah memecahkan rekor. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa Cukong akan bertahan seharian penuh. Tingkatkan rekor dari 2 hari dan 7 jam menjadi 3 hari dan 7 jam. Ekspresi Shen Wanrong berubah dari kaget menjadi ngeri lalu khawatir. Energi yang terkandung dalam energi api sangat besar. Sungguh mengerikan bahwa Cukong dapat bertahan begitu lama. Dia khawatir apakah ada sesuatu yang salah dengan badan Cukong. Saat dia ragu-ragu apakah akan mengambil tindakan untuk memeriksa, Cukong tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Merusiak. Aura yang dahsyat keluar dari badannya, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, badan Cukong dipenuhi otot-otot yang menonjol, urat-urat birunya bagaikan naga melingkar, menutupi otot-ototnya, penuh kekuatan dan keindahan. Di bawah badannya, ada kekuatan yang mengerikan, memancarkan energi darah yang mengerikan, seperti monster humanoid. Cukong juga berada di ambang terobosan dan berusaha menerobos penghalang alam. Satu-satunya perbedaan antara dia dan Wei Chaofeng adalah dia tidak menerobos ke alam Raja Roh, tetapi ke alam tempering badan dari badan fisik. Di bawah naungan energi api, alam fisik Cukong terus meningkat dan akhirnya mencapai ambang terobosan. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengoperasikan jilid pertama, seni api naga, mengerahkan kekuatan badannya, dan mendesak energi api untuk berkumpul menjadi sungai energi yang bergelombang, dan melancarkan serangan menuju penghalang alam. Dor, 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 serangkaian suara gemuruh rendah keluar dari badannya. Setelah puluhan serangan berturut-turut, Cukong akhirnya berhasil menembus penghalang alam dan mencapai tahap awal alam tempering badan. Kekuatan fisiknya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia sekarang cukup untuk mengalahkan Wei Chaofeng dengan kekuatan fisiknya saja. Di bawah pengaruh energi api, Cukong bertahan selama 3 hari dan 7 jam. Tentu saja, apa yang diperolehnya bukan hanya terobosan dalam ranah fisiknya, tetapi tingkat kultivasinya juga meningkat dari tingkat ke-9 awal Grand Spiritual Master ke tingkat ke-9 akhir Grand Spiritual Master, menghemat lebih dari 10 tahun latihan kerasnya. Hari ini, kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Bahkan tanpa menggunakan seni membakar darah Changyan, dia masih bisa menghancurkan para kultivator di tahap tengah atau bahkan tahap akhir dari tingkat pertama Raja Roh. Jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan seorang kultivator di tingkat kedua Raja Roh tidak akan menjadi lawannya. Setelah menyelesaikan terobosan, Cukong segera meninggalkan kolam api merah. Badannya telah mencapai batasnya. Ketika mereka tiba di luar kolam api merah, Tetua penjaga dan Shen Wanrong bergabung untuk memaksa energi api keluar dari badannya. Bersambung.